Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang kadang sulit dijawab oleh guru di kelas matematik adalah, apa sih manfaat belajar topik ini? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Salah satu masalahnya adalah kita kadang cukup kesulitan untuk mencari konteks yang tepat untuk membelajarkan materi tersebut. Maka di kesempatan-kesempatan membelajarkan satu materi yang memungkinkan pakai konteks, maka dalam bahasa saya agak haram hukumnya kita nggak menggunakan konteks. Itu sebagai ikhtiar untuk mendekatkan matematik, sekaligus untuk meyakinkan siswa bahwa matematik itu bermanfaat di kehidupannya kelak atau kini. Hari ini kita akan mencoba belajar mengajar fungsi linear. Saya kira mengajarkan fungsi mau linear, mau kuadrat, maupun berderajat 3 dan seterusnya, itu memberi peluang yang cukup besar bagi guru untuk menggunakan konteks untuk memulainya. Sekarang saya coba untuk memaparkan satu jenis fungsi yang paling sederhana, yaitu fungsi linear. Bagaimana belajar mengajar fungsi linear itu? Pada kesempatan ini saya punya dua pendekatan yang coba saya tawarkan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah melalui pemodelan masalah kontekstual. Jadi di awal kita nggak menunjukkan bagaimana bentuk fungsi linear itu seperti apa, tapi kita mengajukan masalah yang terkait dengan fungsi linear. Bagaimana itu? Sebagai pengantar pembelajaran ini, saya akan mencoba menanyakan pada siswa misalkan, apakah ada yang tahu berapa biaya listrik rumahmu bulan yang lalu? Saya berharap 1-2 dari mereka ada yang tahu. Andaikan tidak, saya kira konteks ini tidak asing buat mereka. Pertanyaannya bisa menjadi berlanjut, bagaimana cara menentukannya? Rumah-rumah yang belum menggunakan token listrik, saya kira mereka, para siswa juga menjumpai petugas meter listrik tiap bulan yang datang ke rumah. Dialah yang pada akhirnya nanti memberikan informasi input terkait dengan berapa pemakaian listrik yang dipakai oleh rumah tersebut. Dan dari input itulah kemudian akan muncul tarif listrik yang harus dibayarkan tiap rumah. Dari pertanyaan ini kemudian saya mencoba masuk ke Excel sedikit, memberikan ilustrasi ke mereka bagaimana cara menghitung tarif listrik itu gitu. Saya masuk ke Excel. Nah, ini yang saya pakai ilustrasi adalah tarif dasar listrik 900 volt. Artinya ini tarif dasar untuk rumah-rumah yang menggunakan 900 volt. Ada juga 1300 dan sebagainya, sebagai contoh aja. Data dari para petugas meteran itu kemudian dimasukkan ke sini. Misalkan dalam 1 bulan pemakaian listriknya adalah misalkan 100 kW ya. Maka di bulan tersebut yang harus dibayarkan adalah 135.200 karena biaya pemakaian per kWh-nya ditetapkan 1352. Masing-masing daya itu berbeda-beda, tapi untuk yang 900 volt ampere itu menggunakan 1352. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan hal yang harus dibayar itu? Saya yakin 1-2 dari mereka akan bisa menjawabnya.
Dan pada akhirnya kalau ini dimodelkan, ini kan merupakan fungsi linier. Dia kan pada akhirnya dia fungsi linier gitu ya. Dia fungsi linier. Tetapi di awal ini saya biarkan tidak saya masukkan ke fungsi linearnya dulu karena ini hanya sebagai pengantar saja. Nah, setelah tahu itu, langsung saja saya kasihkan problem ke mereka gitu. Saya harus selesaikan secara kelompok. Nomor kerjanya masalahnya satu aja gitu. Jadi rumah Abdul menggunakan listrik berdaya 900 volt, tarif perkawiannya sama, tapi ada informasi berikutnya gitu. Abdul selalu membayar tagihan listriknya di Dula Mart yang mengenakan biaya administrasi 2.000 untuk sekali transaksi. Pertanyaannya adalah berapa rupiah yang dibayar Abdul bila di 1 bulan pemakaiannya sebesar 100 kWh? Dengan ilustrasi yang ada di depan tadi, harapannya dia bisa menjawab bagian A. Nah, di bagian B, jika X menyatakan pemakaian listrik di rumah Abdul selama sebulan dalam kWh. Jadi X-nya itu menyatakan pemakaian listriknya dan Fx besar uang yang harus dikeluarkan Abdul untuk pemakaian listrik per bulan, nyatakan Fx dalam X. Biarkan mereka berdiskusi secara kelompok, biarkan mereka menyelesaikannya, dan satu yang harus dipegang adalah kita tidak menginginkan jawaban benar. Mungkin kalau ada yang mau mengeluarkan benar tidak ada masalah. Yang penting adalah diskusi, yang penting mereka bisa mencoba menyelesaikannya itu aja. Keinginan untuk menyelesaikannya, keberanian untuk mengambil keputusan itu yang terpenting di sini. Dari topik ini kan sejatinya di bagian B ini kan harapannya pada akhirnya nanti akan muncul gitu. Di bagian pertanyaan B ini kan pada akhirnya akan muncul Fx sama dengan 1352 kali X plus konstantan ada biaya administrasi yaitu 2000. Harapan nanti ada model yang seperti ini. Nah, untuk sampai ke sini bisa jadi anak mencobakan atau bentuknya tidak langsung secermat ini mungkin ya. Tapi pada akhirnya kan kita arahkan ke situ. Nah, dari sinilah guru pada akhirnya setelah kita diskusikan di klasikal, kita minta beberapa maju ke depan untuk menyelesaikannya. Kita akhirnya mengarahkan inilah salah satu contoh fungsi linear itu. Fungsi linear itu ini salah satu contohnya. Nah, dari sini kemudian monggo guru mau mengembangkan ke bentuk umum yang Fx sama dengan Ax plus B ini, monggo silakan. Atau mungkin sebelum ke bentuk umum ini ada contoh-contoh lain yang bisa sebelum menuju bentuk umum ini. Dan bisa jadi dikembalikan ke problem awal tadi. Kalau problem awal tadi dinyatakan dengan Fx juga, Fx-nya yang bentuk ini berarti 1352X. Ini salah satu contoh fungsi linear juga. Jadi kita mengenalkan fungsi linear dari konteks tertentu. Dengan mengemas seperti ini, harapannya mereka seakan tidak sedang mengerjakan matematik, tapi dia menyelesaikan masalah kehidupan. Monggo berikutnya kemudian diarahkan ke, misalkan coba gambarkan ini dalam bentuk misalkan koordinat kartesius misalkan. Ini menyatakan ini menyatakan daya listrik yang dipakai per bulannya, kalau ini menyatakan biaya atau tarifnya seperti apa. Itu nomor kecilnya hanya itu gitu. Nah, poin berikutnya adalah tindak lanjutnya gitu. Anak diminta untuk membuat model penghitung sederhana. Seperti contoh di awal tadi model Excel gitu, yang diminta untuk membuat model mesin penghitung tarif listrik khusus untuk kasus Abdul itu tadi. Seperti apa? Saya punya contoh juga itu seperti ini misalkan saya dibuat ini. Nah, ini ya kasusnya Abdul itu tadi. Karena ada biaya administrasi per 2000 misalkan seperti ini, pada akhirnya harapannya jadi seperti ini. Jadi ini salah satu contoh harapan siswa bisa membuat tipikal seperti ini.
Kemudian pendekatan yang kedua, teman-teman bila saya katakan, kita bisa melalui klarifikasi model dari masalah kontekstual. Ini bisa kita pilih ketika kita bisa menemukan satu model yang bisa, model itu fungsi linear sejatinya, meskipun di awal bisa jadi dia bukan berbentuk fungsi linear tapi bisa diarahkan ke situ. Yang saya temui misalkan ini sebagai pengantar, kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana cara peneliti sejarah mengetahui tinggi badan manusia? Artinya para peneliti sejarah selama ini kan dalam menemukan kerangka, dia kan nggak menemukan utuh, mungkin bagian-bagian tulang tertentu yang ditemukan. Nah dari situ kemudian bagaimana cara mereka untuk menentukan berapa tinggi manusia purba itu. Nah, ketika itu yang dipilih, lembar kerja bisa berbentuk seperti ini. Ketika kerangka seseorang ditemukan, para ilmuwan forensik dan memprediksi tinggi orang tersebut sewaktu hidup dengan cara mengukur panjang tulang pahanya, femur ya, tulang paha. Hubungan antara panjang tulang paha itu ya, dalam sentimeter dan tingginya, itu para ilmuwan menemukan itu. Kalau laki-laki pakai menggunakan rumus yang atas ini, kalau laki-laki menggunakan yang atas ini, kalau yang bawah menggunakan perempuan menggunakan yang bawah itu. Ini PKPD-nya. Nah kemudian dari situ anak bisa membaca enggak informasi ini. Jika panjang tulang paha seorang laki-laki adalah 46,8 cm, berapa perkiraan tingginya? Maka dia menggunakan rumus laki-laki dengan masukkan F-nya 46,8. Bisa jadi karena melibatkan koma-koma, menggunakan alat itu nggak masalah gitu. Yang terpenting dia tahu bagaimana cara atau paham bagaimana menerjemahkan soal ini untuk mencari tingginya gitu. Rumus yang mana yang dipakai, bagaimana cara substitusinya, itu yang penting penjelasan sebenarnya. Untuk berhitungnya mungkin bisa kita melibatkan alat, nggak masalah. Kemudian yang B adalah ukur panjang tulang pahamu. Apakah formula di atas tersebut berlaku? Artinya perkiraan tinggi dari formula itu apakah masih berlaku apa tidak? Dari sini sama sebenarnya teman-teman. Dan pertanyaan bisa dibalik juga, kalau tinggi seseorang sekian, panjang tulang femurnya berapa? Bisa divariasikan seperti itu. Nah, sebagai dari sini sebenarnya bisa kita lanjutkan sama tadi. Ini kan kelihatan seperti persamaan linear dua variabel yang bersama ini. Tapi ini bisa diarahkan ke fungsi tadi misalkan. Kalau Tx itu menyatakan perkiraan tinggi seseorang dengan panjang tulang femur X gitu. X itu menyatakan tulang femurnya, maka ini kan bisa dikatakan sebagai fungsi linearnya itu tadi. Laki-laki 69,089 plus 2 ya 238 X. Ini kan fungsi linear juga teman-teman. Ini pendekatan yang kedua. Nah sebagai tidak lanjut untuk pendekatan yang kedua ini, pilihannya bisa jadi seperti ini. Kita mencoba mengajari anak-anak untuk mencoba membuat formula sendiri gitu. Karena bisa jadi kok nggak cocok ya, misalkan adegan menemukan, tapi kita mencoba menggunakan bantuan GeoGebra. Yang saya pilih saat ini adalah menggunakan fit line ini ya, menggunakan fit line pada GeoGebra. Jadi buatlah satu model atau rumus hubungan antara panjang tulang paha dan tinggi seseorang dengan terlebih dahulu mengumpulkan minimal 5 data yang jenis kelaminnya sama, tinggi badan dan panjang tulang. Dan bisa jadi siswa itu diminta untuk membuat tabel seperti ini sudah, panjang tulang pahanya berapa, tinggi badannya berapa. Sementara yang sini ini kita punya koordinat nanti, P, T, ini koordinat itu. Pada akhirnya di koordinat 5 koordinat inilah yang kita dekati pakai fit line menggunakan GeoGebra itu. Bagaimana nggak sulit sebenarnya di GeoGebra, tinggal saya tutup dulu yang ini ya, saya tutup dulu, saya mencoba. Kalau di GeoGebra kan tinggal aja kita ketik di sini misalkan fit line gitu, fit line, kita cari fit line nya, fit line ada di sini, tinggal kita mengalis tadi dari data itu tadi. Misalkan saya nggak pakai data itu tadi, kita masukkan pasangan
koordinat aja. Misalkan 1,3. Tadi kan 5 ya, misalkan saya pilih 2 aja lah. 4,6 misalkan. Terus kemudian saya punya lagi satu lagi lah. Saya punya 5,7 misalkan. Kalau ini saya punya 3 data. Kalau saya enter, nah maka kita punya garis ini. Nah garis ini yang Y sama dengan X plus 2 itu adalah merupakan pendekatan. Kebetulan itu bagus sekali. Nah ini kan saya katakan ini pendekatan. Rumus sebelah kiri untuk pendekatan nanti rumusan yang yang dimiliki siswa terkait dengan data yang dikumpulkan itu. Jadi kita memanfaatkan GeoGebra untuk mencoba membuat rumus baru versi anak-anak yang memanfaatkan fungsi linier untuk mengetahui tinggi badan seseorang jika diketahui panjang tulang pahanya atau sebaliknya. Demikian saya kira untuk saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.